Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Evata yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan agar kebenaran firman Tuhan menjadi semakin nyata bagi kita dan kita boleh tetap berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kepercayaan dan iman kita sebagai orang Kristen. Pada hari ini saya tertarik membahas satu topik manajemen konflik dalam pernikahan. Beberapa waktu lalu saya membahas tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan penciptanya, tujuan Allah. Di akhir zaman ini iblis selalu berusaha menghancurkan rumah tangga anak-anak Tuhan, dengan banyak hal yang terjadi di dalam hidup rumah tangganya. Kalau rumah tangga jemaat-jemaat, keluarga-keluarga hancur, gereja lemah, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, mari bersama kita memikirkan bagaimana kita menyelesaikan konflik di dalam pernikahan. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Apakah kita sudah hidup dalam rumah tangga yang sungguh-sungguh bahagia dan diberkati Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita sedang berada di dalam masalah di dalam hidup rumah tangga kita. Kita akan membicarakan manajemen konflik dalam pernikahan. Mari kita lanjutkan. Ketika sendok, garpu, dan piring bertemu, maka akan menghasilkan bunyi. Konflik dalam pernikahan merupakan hal yang normal yang dapat dimaklumi. Mengapa saya katakan konflik dalam pernikahan merupakan hal yang normal dan dapat dimaklumi? Karena alasannya, pertama, ketika kita berpacaran dulu, orang selalu ingin menampilkan pribadi yang sempurna, memberi kesan bahwa dia adalah pribadi yang sempurna, tidak menunjukkan diri apa adanya dia, sehingga ketika masuk dalam pernikahan ternyata kehidupannya berbeda 180 derajat dari ketika dia sedang berpacaran. Disitulah mulai muncul benih-benih konflik di dalamnya. Akhirnya dia merasa, saya sudah menikahi orang yang salah selama ini. Saya pikir dia adalah orang yang sempurna, tetapi ketika sudah masuk dalam pernikahan, ternyata ada banyak kelemahan-kelemahan di dalam dirinya yang dia sembunyikan dulu pada waktu berpacaran. Maka masa berpacaran menjadi satu saat yang sangat penting, menunjukkan diri apa adanya. Apakah kamu siap menerima saya sebagaimana adanya saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sehingga ketika masuk dalam pernikahan dia tidak kaget lagi karena dia sudah mengenal siapa calon suami atau siapa calon istri yang akan mendampingi kehidupannya, karena dia sudah menunjukkan dirinya yang sebenar-benarnya. Alasan yang kedua, konflik dalam pernikahan adalah hal yang normal dan dapat dipahami,
dapat dimaklumi karena apa? Ketika berpacaran semua dapat diterima. Ya, kita bisa mentolerir kelemahan, kekurangan daripada pasangan kita. Tetapi sekarang ya, ketika sudah masuk dalam pernikahan, kita tidak dapat menerima semuanya itu. Rasa tertarik yang pernah ada dulu pada waktu kita berpacaran, ya, sekarang sudah berubah, sehingga hubungan suami istri menjadi hambar dan membosankan. Masing-masing tidak lagi saling membutuhkan, dan komunikasi menjadi satu komunikasi yang tidak lagi dapat dinikmati. Beda dulu waktu berpacaran, wah rasanya mau selalu berjumpa, mau selalu berkomunikasi, mendengar suaranya aja sudah senang luar biasa. Tapi setelah berumah tangga, mendengar suaranya, kepalanya kayak mau pecah sekali. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, ya, konflik dalam pernikahan merupakan hal yang normal dan dapat dimaklumi, ya. Alasannya adalah karena rasa tertarik yang pernah ada sekarang sudah tidak ada lagi. Semakin kita mengenal pasangan kita, semakin saya bosan dengan dia. Dulu waktu berpacaran semuanya, ya, pada umumnya kita menemukan hal-hal yang menarik, yang menyenangkan dari diri pacar kita. Tetapi ketika sudah menjadi suami istri, ya, sehingga kita berani, kita melihat ada hal-hal yang menarik di dalam diri pacar kita, sehingga kita berani mengambil keputusan untuk menikahi dia, ya. Tetapi rasa tertarik itu kemudian berubah ketika sudah masuk di dalam pernikahan, ya. Perbedaan dan kelemahan pribadi yang dulu tidak dipersoalkan, tetapi sekarang setelah menikah, ya, sudah menjadi satu persoalan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin ada banyak lagi alasan-alasan, ya. Konflik dalam pernikahan adalah hal yang wajar dan bisa terjadi di dalam hidup rumah tangga siapa saja. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita mengelola konflik itu sehingga konflik itu tidak menjadi sesuatu yang destruktif, tetapi konflik itu harus membuat menjadi semakin konstruktif. Ya, konflik yang konstruktif, ya, akhirnya semakin hari, semakin tahun di dalam hidup rumah tangga dan pernikahan kita boleh semakin saling mengasah suami istri satu dengan yang lain, sampai akhirnya kita boleh saling melengkapi dan menyempurnakan satu dengan yang lain, ya. Mari kita coba menelusuri apa saja yang menjadi pemicu daripada konflik di dalam pernikahan, ya. Kita lihat, ya, apa sih yang menjadi pemicu konflik di dalam pernikahan, ya. Pertama mungkin masalah kebutuhan, masalah ekonomi, ya, ini bisa menjadi pemicu konflik. Kedua, masalah hubungan seks, ya. Ini yang seringkali dipakai sebagai senjata iblis yang membuat banyak pasangan akhirnya jatuh di dalam dosa perzinahan. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan kepuasan seksual di dalam hubungan seks dan pernikahannya, sehingga mencari kepuasan di luar daripada pernikahan, dan itu adalah dosa yang sangat kecil, yang sangat
dibenci oleh Tuhan, dan itu adalah senjata yang paling ampuh yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh tetap menjaga kehangatan, keharmonisan rumah tangga kita. Jangan memberikan celah sedikit pun kepada iblis untuk menghancurkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Ya, ingat ketika kita menikah, baik suami istri, tubuhmu bukanlah milikmu sendiri, dan tubuh istri bukan milik istri sendiri tetapi suaminya, dan suami tubuhnya bukan miliknya sendiri tetapi milik istrinya. Sehingga apa? Mereka keduanya telah menjadi satu daging, dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh apapun sampai pada maut yang memisahkan. Ya, ini mungkin pemicu yang paling besar di dalam pernikahan, masalah hubungan seksualitas, termasuk ketika pasangan tidak bisa memberikan keturunan, akhirnya menjadi pemicu. Ya, kalau kita punya kasih yang agape itu, ya, kasih yang seperti kasih Allah, maka kita bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan kita, dan kita tetap mengasihi dia apa adanya dia, baik di dalam kelebihan dan kekurangannya, bahkan ketika dia tidak bisa memberikan keturunan kepada kita. Ada banyak kesaksian orang-orang yang tetap setia dan mengasihi Tuhan setelah puluhan tahun mereka menikah, sampai belasan tahun mereka tetap setia dan mengasihi Tuhan, mendengar doa mereka, dan mereka juga memiliki keturunan dari kandungan mereka sendiri. Tak ada hal yang mustahil di depan Tuhan. Mungkin itu ada satu ujian di mana Tuhan sedang menguji kasih yang sejati di dalam hubungan suami istri itu. Kemudian apa pemicu konflik di dalam pernikahan? Ya, adanya pria idaman lain atau wanita idaman lain. Ya, banyak orang mengatakan selingkuh itu indah. Itu bohong. Itu hanya satu yang yang diisukan oleh setan supaya akhirnya kita berselingkuh. Ya, kalau kita sudah mengikrarkan di dalam janji kudus di dalam pernikahan, di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, dan di hadapan jemaat, bahwa kita akan mengasihi dia sampai maut yang memisahkan, ya, baik di dalam suka, duka, sehat, sakit, kaya, miskin, dan sebagainya. Ya, jangan kita berpikir bahwa ketika ada orang ketiga di dalam hidup pernikahan kita akan membuat ada kenikmatan. Itu adalah muslihat daripada iblis, dan itu adalah kebohongan. Ya, tetap setia terhadap pasangan, itulah yang indah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, biarlah kita boleh tetap saling mengasihi, menerima dia apa adanya dia, baik kelebihan maupun kekurangan. Apalagi pemicu konflik di dalam pernikahan? Mungkin karena ada intervensi orang lain. Di sini bisa saja mertua, entah mertua laki-laki, entah mertua perempuan, entah itu adik ipar, kakak ipar, atau paman, atau siapa saja orang di luar daripada keluarga kita. Ya, bisa mereka menjadi orang yang sangat mengintervensi, ya, akhirnya membuat hubungan atau menjadi pemicu konflik di dalam pernikahan. Yang berikutnya,
Ya, apa sih pemicu konflik di dalam pernikahan? Ya, ketika kita mengambil satu keputusan yang penting tanpa terlebih dahulu dibicarakan dengan pasangan hidup kita, ya ini bisa menjadi pemicu konflik. Yang kita lihat mungkin hanya hal yang kecil, ya hal yang sederhana, tetapi ya kita harus bicarakan kepada pasangan hidup kita, ya kecil buat kita mungkin besar buat pasangan hidup kita, ya. Dan yang berikutnya adalah pemicu konflik karena komunikasi yang buruk, ya. Semakin kita berdiam dan tidak mau berbicara atau berbicara dengan pentaraan WhatsApp atau dengan media sosial lainnya, ya, sehingga komunikasi makin buruk. Ketika komunikasi hubungan suami istri makin buruk, dan di tempat kerja baik suami maupun istri kemudian punya teman kerja yang bicaranya bisa menyenangkan, yang bicaranya kemudian bisa klop, ya akhirnya di situ mulai muncullah ya hubungan-hubungan yang tidak benar, ya. Jadi jangan memberi celah sedikit pun bagi iblis, ya, untuk menghancurkan hidup rumah tangga kita. Ya, kita tahu apa yang menjadi pemicu konflik di dalam rumah tangga kita. Mari kita duduk diam di hadapan Tuhan, kita berdoa, ya, kita mohon Tuhan memulihkan hidup rumah tangga kita. Kalau mungkin karena kita yang egois, ya, sehingga kita tidak bisa mentolerir pasangan kita, ya, jika kita tidak bisa menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh pasangan hidup kita, ya itu bisa menjadi pemicu konflik karena sikap kekanak-kanakan yang kita yang selalu mau menang, ya, atau egois tadi, ya, atau karena sikap kita yang mengambil keputusan yang terlalu cepat dan sebagainya dan sebagainya, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Konflik dapat berakhir pada pertama adalah sikap mengalah, ya, mengalah asal damai, ya. Cara ini menjaga agar hubungan antara pihak suami istri, ya, tetap baik, tetapi dengan mengorbankan tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun cara ini, ya, untuk jangka panjang, ya, untuk jangka panjang ini tidak baik, ya. Terlalu sering mengalah akan merusak hubungan, ya. Ada satu ilustrasi, ya, pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50. Nah, semua anak cucu menantu kumpul mengadakan, ya, ulang tahun pernikahan yang ke-50 ini. Kemudian sang suami ketika makan-makan, maka sang suami mengambil ikan dan kemudian sang suami katakan, ini adalah bagian yang paling disuka oleh mama kalian, ya. Dia ambil bagian ekor dan kemudian dia berikan kepada istrinya. Kemudian sambil istrinya memakan, air matanya keluar, dia menangis. Ternyata suaminya sampai hari ini tidak mengerti, ya, sebenarnya istrinya paling suka makan ikan bagian kepala, tetapi karena dia mengasihi suaminya,
maka dia selalu memberikan bagian kepala kepada suaminya, ya. Dan suami berpikir bahwa istrinya suka makan bagian ekor. Ya, walaupun kita sudah hidup masuk di dalam pernikahan berpuluh-puluh tahun, belum tentu kita mengenal pasangan kita. Ya, ada kalanya pasangan mengalah karena dia tidak ingin ribut, dia tidak ingin menjadi masalah, lebih baik damai, maka dia mengalah. Tetapi jika mengalah terus menerus, ya ini akan menjadi seperti gunung es yang di atas kelihatan kecil, tetapi menumpuk masalah-masalah yang banyak, yang di bawah itu yang sudah besar, yang satu kali tinggal siap untuk meledak. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ini yang terjadi. Ya, konflik dapat berakhir selain dari sikap mengalah asal damai adalah, ya ada lagi yang selalu ingin menang di dalam konflik. Konflik dianggap seperti satu peperangan di mana dia harus memenangkan. Ya, ketika kesejahteraan kita, kesenangan kita merasa terancam, maka kita memilih untuk berjuang memenangkan konflik dengan berteriak, dengan mengancam, dengan menekan, ya. Dan cara ini akan mengorbankan orang lain. Ya, nggak boleh kita pikir ini adalah peperangan sehingga kita harus menang atau kalah, ya. Ketika kita terus ingin menang dan mengalahkan orang lain, ya orang lain merasa terus ditindas, ya itu pun tidak baik. Ya, konflik berakhir pada ya menghindari, ya udahlah menghindari saja dengan cara mengabaikan baik usaha untuk mencapai tujuan maupun membina hubungan antar pasangan. Ya, cara ini secara temporal ya dapat mendinginkan suasana. Tetapi cara ini tidak bermanfaat untuk jangka panjang. Kita tidak bisa terus menghindar. Ya, konflik harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan konflik? Itu yang penting yang kita harus pikirkan bersama-sama. Yang keempat adalah konflik dapat berakhir pada mengkomunikasikannya. Ya, jadi di sini komunikasi yang terbuka, ya, komunikasi yang baik, ya. Ini kita duduk bersama untuk membicarakan, saya tidak suka kalau kamu bersikap seperti ini, dan kalau hal ini terjadi lagi itu menyakiti. Ya, kita tidak akan melakukan lagi jika sudah dikomunikasikan secara terbuka. Ya, atau konflik dapat berakhir pada kompromi. Ya, udahlah, ya kita membiarkan, dan ini pun tidak baik untuk jangka panjang. Yang paling tepat adalah kita membicarakan supaya konflik yang seperti itu tidak terulang kembali. Baik, ya kita lanjutkan lagi. Bagaimana kita mengelola konflik? Inilah manajemen konflik yang kita akan sama-sama coba pikirkan. Bagaimana Alkitab mengajar kita untuk mengelola konflik di dalam pernikahan. Ya, pertama adalah kita harus tetap sabar. Ya, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mengingatkan kita supaya kita sabar. Ya, di dalam Amsal 14 ayat yang ke-17, jika Bapak Ibu punya Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita. Ya, Amsal 14 ayat yang ke-17.
Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 15 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Kemudian kita buka lagi Amsal 17 ayat 27. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Ya, sabar. Ya, jangan membangkitkan pertengkaran. Harus memiliki kepala yang dingin, ya, tenang. Ya, ada banyak faktor yang dapat menolong kita menjaga supaya kita tetap tenang, berkepala dingin, yaitu membiasakan berpikir sebelum bertindak. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-15, ya, mari kita kembali melihat Amsal 15 ayat yang ke-28. Ya, Amsal 15 ayat 28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Dan kemudian di dalam Amsal 10 ayat yang ke-19, ya, mari kita melihat Amsal 10 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Sebelum, ya, mengambil keputusan, sebelum, ya, bertindak, berpikir terlebih dahulu. Ketika kita memulai pertengkaran, itu sama seperti membuka jalan air. Dan ketika kita sudah memulai pertengkaran, maka ya seperti membuka jalan air di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-14. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan konflik. Ya, kembalilah, selesaikan konflik, ya, setelah kita berdoa dan merenung. Berdiam diri, ya, membaca Alkitab firman Tuhan, sabar, berdoa. Setelah selesai, hati kita sudah tenang, baru kita kembali membicarakan kepada pasangan kita dengan kepala yang dingin. Yang kedua, bagaimana kita mengelola konflik? Ya, belajar mengerti pasangan kita. Ya, jadikan pengertian sebagai tujuan kita. Di dalam Amsal 18 ayat yang kedua, ya, mari kita membuka Amsal 18 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Amsal 18 ayat yang kedua. Orang bebal tidak suka pada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Ya, melalui Amsal 18 ayat 2, ya, mengingatkan kepada kita agar kita dapat mengerti, ya. Jadi jangan membeberkan. Dikatakan orang bebal tidak suka pada pengertian, tapi hanya suka membeberkan isi hatinya. Ya, pengertian ini sangat penting di dalam hidup rumah tangga kita, di dalam menyelesaikan konflik di dalam pernikahan kita. Ya, agar kita dapat mengerti, kita harus memperhatikan dan mendengarkan orang lain sepenuhnya, ya, seperti yang dikatakan Amsal 18 ayat yang ke-13. Ya, firman Tuhan mengatakan, jika orang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, jadi
eh, memperhatikan, mendengarkan orang lain, ya, sebelum kita berbicara atau mengambil keputusan dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana kita mengelola konflik? Ya, selesaikan masalah tanpa menang kalah. Ya, ingat, konflik ini bukan perang, dan kita harus selalu menjadi pemenang di dalam hal ini. Ya, carilah penyelesaian yang berhasil. Ya, tidak ada yang menang atau kalah di dalam konflik. Ya, ini penting dan harus kita perhatikan. Ambillah sikap menyelesaikan diri dan menerima dan mengampuni. Ya, bukan mendesak keinginan diri kita sendiri seperti orang yang egois. Ya, Allah mempersatukan suami istri untuk saling memoles, saling mengasah satu sama lain, ya, menjadi intan-intan yang dapat memancarkan Kristus. Mengampuni berarti melepaskan hak, ya, untuk membenci, menuntut ganti rugi. Ya, kita harus bisa mengampuni. Terhadap musuh kita saja Tuhan katakan ampuni mereka, apalagi terhadap pasangan hidup kita yang sudah hidup, yang sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, yang sudah memberikan keturunan bagi kita. Ya, maka kita harus bisa mengampuni satu dengan yang lain. Dan kemudian, bagaimana kita mengelola konflik? Bertindaklah dengan bijaksana. Ya, Amsal 29 ayat yang ke-11. Mari kita membuka dan kita membaca Amsal, ya, 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Kita lihat Amsal 29 ayat yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Ya, jadi orang bebal melampiaskan, ya, seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Ya, jadi, ya, melalui Amsal ini, ya, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bijak ketika mengatasi konflik, ya, kita harusnya lemah lembut, bersikap benar, dan percaya bahwa Allah akan menolong, mengampuni. Jangan menganggap diri sebagai orang yang paling bijaksana. Mintalah Allah agar menjadikan kita menjadi orang yang bijak. Ya, berhati-hatilah dengan nada suara kita ketika kita marah, ya, di dalam konflik, di dalam pernikahan dengan pasangan hidup kita. Jangan akhirnya kita memiliki komunikasi yang buruk ketika konflik itu terjadi. Ya, jangan sampai akhirnya komunikasi kita dengan pasangan kita makin jauh melalui media sosial pada saat ini, gitu kan. Ya, justru harus dibicarakan, duduk bersama-sama. Ya, pakailah kata-kata yang tepat, kata-kata yang tidak merendahkan, memaki kebun binatang. Itu bukanlah karakter kita sebagai orang percaya. Bagaimana anak-anak kita melihat orang tuanya ketika mereka sedang marah, ketika mereka sedang bertengkar, ketika mereka sedang konflik. Dan anak-anak juga melihat bagaimana ketika orang tuanya menyelesaikan konflik di dalam hidup
pernikahan mereka, ya. Belajar mengontrol, menguasai kemarahan, ya. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu, ya, yang sudah lewat. Ya, lupakan, jangan terus memendam, ya, kesalahan-kesalahan masa lalu menjadi senjata untuk menyerang pasangan hidup kita. Ya, Tuhan tidak suka itu. Dan kemudian berikan pengampunan, dan kata-kata yang paling ampuh adalah maafkan saya. Ya, kita harus berani berkata seperti itu, ya. Jangan kita saya gengsi, ya, saya tidak mau bicara dulu kalau belum dia dulu berbicara. Ini sifat kekanak-kanakan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi rumah tangga kita, dan kita tidak mau rumah tangga kita berakhir pada kehancuran, ya, kita memikirkan hal yang terbaik di dalam hidup rumah tangga kita. Marilah kita sabar, bijaksana, lemah lembut, mengampuni, mengasihi, rela berkorban, korban perasaan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti memendam itu di dalam diri kita. Bicarakan dan selesaikan dengan bijaksana. Itulah yang Tuhan inginkan. Biarlah kita boleh memiliki rumah tangga yang kokoh, yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, yang diikat oleh kasih Tuhan, sehingga kehangatan dan sukacita, ya, boleh memenuhi rumah tangga setiap anak-anak Tuhan. Ya, konflik adalah hal yang biasa, tetapi bagaimana kita menyelesaikan konflik itu yang paling penting. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita sekalian, memberkati rumah tangga kita. Jangan biarkan rumah tangga kita akhirnya dihancurkan oleh iblis karena keegoisan kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Jika channel YouTube ini memberkati Bapak Ibu, ya, bagikan channel YouTube ini kepada orang lain supaya mereka juga boleh memiliki kehidupan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.